Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri Febriano dengan NIM C0C025020 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penyusunan anggaran utang dan modal guna memenuhi mata kuliah penganggaran perusahaan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, pengertian anggaran utang. Apa itu anggaran utang? Anggaran utang adalah perencanaan sistematis mengenai jumlah utang yang akan digunakan, sumber utang, serta jadwal pembayaran dalam periode tertentu. Anggaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajibannya tanpa mengganggu operasional. Selanjutnya, pengertian anggaran modal. Anggaran modal adalah proses perencanaan investasi jangka panjang yang berkaitan dengan pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap atau proyek yang memberikan manfaat di masa depan. Oke, jenis-jenis utang. Yang pertama, utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Utang ini biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari, seperti pembelian bahan baku. Jika jumlah utang jangka pendek terlalu besar, perusahaan dapat mengalami masalah likuiditas karena harus menyediakan kas dalam waktu cepat. Yang kedua, utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, digunakan untuk investasi besar seperti pembelian mesin atau pembangunan pabrik. Dalam anggaran, perusahaan harus menghitung cicilan dan bunga secara rinci agar tidak membebani keuangan. 3. Utang usaha merupakan utang yang timbul akibat pembelian barang secara kredit. Utang ini sangat penting dalam operasional karena berkaitan langsung dengan pemasok. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan hubungan bisnis dan efisiensi. Terakhir, utang wesel. Utang wesel adalah utang yang memiliki bukti tertulis berupa perjanjian resmi, biasanya memiliki bunga dan jangka waktu tertentu, sehingga lebih terstruktur dalam perencanaan anggaran. Selanjutnya, jenis-jenis modal. Yang pertama, modal sendiri. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan tidak memiliki kewajiban pembayaran sehingga lebih aman, tetapi penggunaannya harus efisien agar menghasilkan keuntungan. Kedua, modal saham. Modal yang berasal dari investor melalui penerbitan saham. Investor mendapatkan dividen dan hak suara dalam perusahaan. 3. Modal laba ditahan. Laba yang tidak dibagikan kepada pemilik digunakan kembali untuk pengembangan usaha tanpa menambah utang. Adapun tujuan anggaran ini dibuat, yang pertama, menjaga stabilitas keuangan, yang kedua, mengatur struktur modal, yang ketiga, menghindari kekurangan dana, yang keempat, mendukung pengambilan keputusan, kelima, meningkatkan efisiensi penggunaan. Next, manfaat anggaran. Yang pertama, sebagai alat pengendalian keuangan. Yang kedua, mengurangi risiko keuangan. Ketiga, meningkatkan transparansi. 4. Membantu perencanaan jangka panjang. Kelima, mempermudah evaluasi kinerja. Langkah penyusunan anggaran utang. Yang pertama, menentukan kebutuhan dana. Jadi kita perlu menentukan seberapa besar dana yang kita butuhkan sebelum kita menentukan anggaran utang. Yang kedua, menentukan sumber utang. Apakah utang kita ingin kita ambil dari bank, ataukah utang ingin kita ambil dari pribadi, ataupun lainnya. Jadi kita perlu menentukan sumber yang akan kita jadikan sebagai acuan utang kita nanti. Yang ketiga, menyusun jadwal pembayaran. Jadi ketika kita sudah contohnya perusahaan kita sudah memiliki utang, kita perlu menyusun jadwal pembayaran, mulai dari pembayaran utang yang jangka waktunya pendek hingga ke jangka waktunya panjang. Jadi kita bisa memperkirakan ataupun kita bisa mengetahui mana utang yang akan masa waktunya habis dan yang masih lama. Yang keempat, menghitung bunga. Perlu untuk kita menghitung bunga ketika perusahaan mengajukan utang, karena utang tersebut bisa dihitung mungkin waktu bulanan ataupun tahunan ataupun harian. Jadi kita perlu untuk memperhitungkannya. Yang kelima, evaluasi kemampuan bayar. Jika dirasa perusahaan tidak mampu untuk membayar
utang yang telah terutang, maka ada baiknya di sini perusahaan untuk meminimalisir ataupun mengecilkan utang terutang yang ada di perusahaan. Jika sudah terlanjur mengutang, di periode selanjutnya utang tersebut dapat dikecilkan ataupun dihilangkan. Next, itu langkah penyusunan anggaran modal. Yang pertama, identifikasi proyek investasi. Jadi sebelum kita mengajukan anggaran modal, kita perlu tahu dahulu apa proyek yang akan kita lakukan ataupun yang kita kerjakan. Apakah proyek tersebut layak untuk kita investasikan. Yang kedua, estimasi arus kas. Di sini maksudnya kita perlu memperhitungkan besaran dana untuk membiayai proyek tersebut. Jadi kita punya gambaran kasarnya berapa yang modal yang diperlukan untuk proyek ini. Yang ketiga, analisis kelayakan. Kita sama seperti identifikasi, kita perlu menganalisis apakah proyek ini layak untuk kita suntikan modal, ataukah kita oper modal ini ke hal yang lainnya. Keempat, pengambilan keputusan. Kita dari kita mengidentifikasi, kita mengestimasi, kita menganalisis, hasil akhirnya yaitu kita mengambil keputusan apakah kita akan bertaruh ataukah kita akan menyuntikkan modal ke dalam proyek ini. Jadi itu menjadi bahan pengambilan keputusan. Yang kelima, setelah kita mengambil keputusan, kita melakukan monitoring evaluasi, di mana kita lihat prospek kinerja dari modal yang kita suntikan melalui mungkin laporan keuangan, apakah modal yang digunakan dengan bijak untuk kebutuhan perusahaan ataupun tidak, dan evaluasi apakah di periode selanjutnya kita akan menambah kembali modalnya ataupun justru kita mengurangi modal. Oke, lanjut. Di sini ada rumus anggaran utang. Ada beberapa, tapi sebenarnya masih banyak daripada ini, tapi saya hanya masukkan beberapa. Contohnya ketika kita ingin menghitung total utang, itu adalah utang awal ditambah utang baru dikurang pelunasan. Untuk menghitung bunga, itu bisa pakai rumus pokok dikali suku bunga dikali waktu. Yang ketiga, DER sama dengan total utang dibagi total modal. Keempat, EBIT ditambah beban bunga. Walaupun dari sini rumus-rumus anggaran modal, ada NPV, IRR, PP, PI, ARR, WACC. Di sini teman-teman bisa lihat, tidak perlu saya bacakan. Oke, next. Risiko. Yang pertama likuiditas, yang kedua risiko suku bunga, ketiga risiko gagal bayar, empat risiko investasi, kelima risiko struktural modal. Jadi ini ada risiko-risiko yang akan terjadi ketika kita akan tapi risiko yang akan terjadi ketika kita melakukan anggaran utang dan anggaran modal. Kesimpulan, anggaran utang dan modal sangat penting dalam menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Dengan penyusunan yang tepat, perusahaan dapat mengelola dana secara optimal dan menghindari berbagai risiko. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai penyusunan anggaran utang dan modal. Saya harap dapat dipahami. Saya ucapkan terima kasih, dan ada salah kata saya akhiri. Apabila salah ada kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.